wabarakatuh. Saya Desi Nur Utami. Saya akan mereview salah satu artikel internasional yang berjudul Quality Cost Management in Moroccan Industrial Companies. Ditulis oleh Lamia Ayat, Abdellah Anwar, dan Milad Bouziri. Diterbitkan di Journal of Industrial Engineering and Management tahun 2019. So, let's start it. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa quality cost management merupakan suatu konsep di mana belum banyak digunakan oleh perusahaan. Tidak peduli seberapa besar minat komunitas akademisi terhadap model cost of quality dan seberapa banyak informasi teoritis dan saran praktis yang dapat ditemukan, situasi pada dunia nyata berbeda. Perusahaan jarang memiliki gagasan realistis tentang seberapa banyak keuntungan yang dihilangkan melalui kualitas yang buruk. Para penulis survei biaya kualitas di seluruh dunia melaporkan kekecewaan mereka pada sejumlah kecil perusahaan dengan sistem identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan biaya kualitas formal. Mereka menyatakan bahwa hanya beberapa perusahaan yang menerapkan sistem pengukuran cost of quality tetapi tidak melaporkan biaya ini secara sistematis dan juga tidak menggunakan laporan biaya kualitas ini sebagai peluang untuk perbaikan. Oleh karena itu, artikel ini ingin memberikan wawasan mengenai praktik biaya kualitas di perusahaan industri di Maroko dan juga ingin menyelidiki beberapa poin terkait biaya kualitas. Poin-poin yang diselidiki yaitu yang pertama, mengidentifikasi tingkat penerapan pengendalian biaya kualitas di perusahaan industri Maroko. Yang kedua, menganalisis praktik industri Maroko di bidang pengelolaan biaya kualitas mereka jika tidak memahami hambatan penerapan biaya kualitas. Yang ketiga, menganalisis korelasi antara karakteristik organisasi dan implementasi atau kesanggihan kualitas. Kualitas telah lama menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan konsumen ketika berbagai produk tersedia di pasar. Namun, tidak hanya kualitas tinggi yang dibutuhkan pelanggan, tetapi kualitas yang tinggi serta harga yang rendah juga menarik perhatian mereka. Pada umumnya, biaya kualitas didefinisikan sebagai pengeluaran yang terkait dengan upaya dan kekurangan yang terkait dengan kualitas. Dengan kata lain, biaya terkait dengan pencegahan, penemuan, dan perbaikan pekerjaan yang cacat. Duran dan Feigenbaum yang pertama kali memperkenalkan konsep tersebut mengklasifikasikan cost of quality menjadi 4 kategori utama, diantaranya yaitu 4 kategori utama cost of quality, yaitu yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya semua aktivitas yang dilakukan di seluruh rantai pasokan untuk mencapai kualitas yang baik, yaitu biaya yang diinvestasikan untuk memastikan bahwa persyaratan kualitas akan terpenuhi. Yang kedua, biaya penilaian, yaitu biaya semua aktivitas yang dilakukan di seluruh rantai pasokan untuk menjaga kualitas yang baik, yaitu biaya yang diinvestasikan untuk mengevaluasi bahwa persyaratan kualitas terpenuhi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu kerugian yang timbul akibat kualitas yang buruk terdeteksi sebelum sampai ke pelanggan, yaitu biaya sisa, koreksi, dan pengerjaan ulang. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal, yaitu kerugian yang timbul dari kualitas yang buruk setelah pengiriman produk ke pelanggan, yaitu biaya sehubungan dengan pengembalian, keluhan, klaim, garansi, dan lain-lain. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pelaporan cost of quality berpotensi membawa berbagai manfaat seperti mengubah kualitas menjadi konsep yang dapat diukur, meningkatkan kesadaran tentang pengaruh kualitas buruk pada hasil bisnis secara keseluruhan, memberikan ruang untuk peningkatan kualitas dan pedoman pelaksanaan program Total Quality Management, mengurangi biaya kegagalan dan biaya kualitas total, membantu mengarahkan dan membenarkan investasi dalam aktivitas pencegahan yang menurunkan total biaya kualitas, menyediakan saluran baru untuk komunikasi di dalam organisasi. Terlepas dari pentingnya penerapan praktik biaya kualitas, konsep tersebut tidak diterapkan secara luas. Banyak perusahaan tidak memiliki sistem manajemen biaya kualitas formal dan tidak dapat mengambil peluang untuk perbaikan yang mungkin dihasilkan dari penerapannya. Seperti yang dinyatakan dalam literatur, alasan paling sering untuk tidak mengadopsi
biaya kualitas adalah yang pertama, kurangnya kerjasama dari manajemen puncak, ketidaksadaran manajemen tentang konsep penetapan biaya kualitas atau manfaatnya, kurangnya pengetahuan tentang cara mengidentifikasi dan mengukur cost of quality, kurangnya data atau kesulitan dalam mengumpulkan data, sistem akuntansi tidak sesuai dengan pengukuran cost of quality. Penelitian ini bersifat eksploratif dan berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner yang diterapkan pada perusahaan industri di Maroko. Pemilihan kuesioner online sebagai metodologi survei disebabkan oleh kenyataan bahwa sampel yang besar dapat direalisasikan sehingga dapat dihasilkan data dalam jumlah besar, dan sebagai hasilnya, kesimpulan yang dapat diandalkan sangat tinggi. Survei kuesioner telah dilakukan terhadap sampel yang heterogen dari 1.000 perusahaan industri yang beroperasi di wilayah nasional dengan tingkat tanggapan sebesar 23,4%. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik 22. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri dasar dari data dalam penelitian dan untuk memberikan ringkasan sederhana tentang sampel. Kedua, uji chi-square independensi digunakan untuk menentukan apakah beberapa variabel bergantung pada variabel lain. Survei tersebut menyoroti terbatasnya penggunaan praktik penetapan biaya kualitas di antara perusahaan industri Maroko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 42,6% dari perusahaan yang disurvei terlibat dalam quality cost system, sementara 63,4% tidak. Hambatan utama adalah kompleksitas implementasi quality cost system. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa asal-usul, aktivitas bisnis, orientasi pasar bisnis, dan tingkat kematangan QMS berpengaruh terhadap penerapan quality cost system. Temuan ini memberikan wawasan tentang hambatan penerapan quality cost system yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi cara mengatasi kesulitan tersebut, mengembangkan pedoman, dan mengungkapkan praktik terbaik dalam penerapan sistem pelaporan cost of quality. Batasan utama dari penelitian ini adalah terbatasnya jumlah responden. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan untuk mencakup ukuran sampel yang lebih besar dari sektor manufaktur dan jasa juga. Sekian video review artikel dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.